Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara podcast Junti SMK Negeri 1 Banjar. Tentunya informasi yang disampaikan dalam kegiatan podcast ini pasti akan bermanfaat untuk masyarakat. Dan salah satunya bagaimana caranya SMK Negeri 1 Banjar menjalin dengan mitra, baik itu di dunia usaha, baik itu di dunia industri, dan bahkan mitra di lingkungan masyarakat sekitar. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian, tetapi belum acara berlanjut, kita nanti akan ngobrol lebih asik lagi ya. Kita sapa dulu nih sahabat-sahabat Junti yang tentunya sangat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan podcast Junti SMK Negeri 1 Banjar. Oke, kita cek dulu ya frekuensinya. Sahabat Junti, sahabat Junti yang senantiasa selalu setia mendampingi, selalu setia mengikuti kegiatan podcast kita kali ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, tentunya saya di sini sangat senang sekali Deti Haryati bisa menemani ibu-ibu yang sangat luar biasa, ibu-ibu yang sangat cantik. Terima kasih. Selamat datang Ibu Hermin di kegiatan podcast kita kali ini, dan juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah tidak asing lagi di Kota Banjar ini, yaitu Ibu Sumi ya Bu. Iya, Masya Allah, kalau sudah mendengar nama Ibu Sumi itu pasti sudah identik dengan TK Putra 3 Kota Banjar ya Bu. Betul, Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu, selamat datang di podcast kita kali ini. Dan juga tidak ada kalah pentingnya nih, tidak ada kalah pamornya. Tentunya di sini sudah hadir juga Mama Rehan ya. Iya, terima kasih Mama Rehan sudah ada di sini. Baik, sahabat-sahabat semuanya dan ibu-ibu yang cantik dan luar biasa. Kali ini kita akan berbicara masih seputar teaching factory ya Bu ya, dan juga dengan program unggulannya dari TK ya Bu ya, yaitu tentang outing class. Nanti kita sambungkan ya Bu ya, tujuannya, manfaat dari kegiatan outing class yang sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah kalau saya boleh menilai luar biasa ya. Baik, mungkin saya akan bertanya dulu nih kepada sahabat saya yang ada di sebelah kanan, Bu Hermin ya, Ibu Kaprod dari kompetensi keahlian MPLB ya Bu Hermin. Bu Hermin di sini sebagai PIC dari program apa Bu? TEPA ya, TEPA MPLB. TEPA menghasilkan sebuah produk dan tentunya menghasilkan jasa. Dan ini adalah sebuah bukti MPLB sudah membuktikan bahwa TEPA-nya sudah mulai berjalan luar biasa. Ibu, tadi kita sudah menyaksikan kegiatan outing kelas ya Bu. Dan ini adalah mungkin the first. Betul Bu Deti, ini yang pertama kali Bu bagi kami. Iya, untuk TEPA MPLB ini. Untuk TEPA MPLB. Boleh Bu Hermin menceritakan kepada kita semua tentunya persiapannya seperti apa, ada kendala kah, atau Bu Hermin tadi bisa melihat hasilnya sudah sampai sejauh ini. Oke, silakan Bu Hermin. Terima kasih Ibu host Bu Deti. Baik, untuk pertama mungkin saya kenalkan dulu ya. Saya Hermin Hindayani, Ketua Program Keahlian MPLB. Nah, cerita dulu TEPA ya Bu ya. Kalau TEPA di SMK Negeri 1 Banjar ada sudah banyak macamnya ya Bu Deti ya, Iya, dari jurusan-jurusan yang dari lain jurusan ya. yang lain. Kebanyakan itu TEPA mereka itu ada produk ya Bu Ada ya. produk, iya, Nah, betul. kalau untuk kami produknya itu jasa gitu. Ya, ini salah satunya ada tawaran outing class ke pihak TK, ya kami terima, dan
coba kami bikin acaranya. Kita sebut namanya dengan IO ya, Dengan berarti IO, ya, betul. IO itu event organizer. Organizer, Bagaimana ya. sih gitu ya, runtut rautnya dari awal sampai akhir acara ini. Dan tadi mungkin pertama kali Bu ya, bagaimana Bu Deti menurut Bu Deti? Seru kan dulu ya, Ibu gimana? seru ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk ceritanya, cerita bagaimana persiapannya mungkin ya, Iya, IO betul. itu seperti apa? Langkah awalnya mungkin ada kerjasama dulu ya Bu dengan Iya. Ibu ya, dari Betul. pihak kurikulumnya mungkin. Nanti disambunglah ke kami. Dan langkah awalnya kemarin Ibu, saya sendiri datang ke Iya, TK ke untuk TK. mensinkronkan Iya, acara. sinkronkan. Iya. Apa yang ditanyakan, siswanya berapa dan Betul. sebagainya, acaranya mau bagaimana. Kami kemarin sudah Ibu Deti ya Iya. ke TK, ke sana sambil melihat-lihat lingkungan kita yang luar biasa. Yang Bu luar Deti. biasa ya. Saya sendiri acungkan jempol, Acungkan berapa jempol, ya. jempolnya banyak. Saya sudah berkeliling ke TK-TK, ternyata TK Putra 3 Banjar itu Mantap. Mantap. Siapa dulu dong kepala saya? dari Iya. kebersihannya Bu, Dari kebersihannya. ya, dari semuanya, Semua. guru-gurunya hebat semua. Iya, Ya, luar itu biasa. luar biasa. Nah, dari itu, dari data-data yang kami dapat dari pihak sekolah, kami sinkronkan, kami susun bagaimana Bu, baiknya dengan waktu yang disediakan Iya. oleh kami, disepakati maksudnya Disepakati, oleh pihak TK dan oleh kami, baru kita susun. Itu untuk acaranya ya Bu Deti ya. Kami perkenalkan teta-teta yang lain untuk dilihat ya, bukan hanya IO-nya saja. Tadi mungkin sudah Iya, dilihat banyak produk-produk ya Hmm, yang ya. memang Ada yang dihasilkan. game kan Ada tadi game, ya, seru apa anak-anak. itu ya, seru ya. Ada busana dan sebagainya ya Bu Deti ya. Lalu bagaimana memanage orang-orangnya. Orang-orangnya. Nah, siapa saja nih yang terlibat untuk acara ini gitu. Iya. Dan kami banyak melibatkan anak-anak Bu, Iya. karena SMK itu harus siap bekerja gitu, harus siap dalam Iya. segala hal. Betul, Ya, kami betul. persiapannya tidak lama ya Bu ya. Kami rekrut anak-anak untuk pembimbing, untuk segala macamnya anak-anak. Ya, Iya. tadi gurunya pendamping mungkin Iya. yang itu yang terutama yang iya. itu ketua Ketua jurusan, jurusan, untuk iya. memantau saja gitu. Iya. Itu nah sudah memanage atau mengorganisasikan orang-orangnya, kami berembuk seperti itu dan kita diskusikan acaranya bagaimana Iya. baiknya supaya Supaya- baik, supaya seru gitu Iya. ya, dan itulah hasilnya mungkin Bu. Maaf dulu Karena- mungkin dari kami ya, Iya, itu betul. yang Karena bisa. mungkin yang menjadi pikiran itu bagaimana caranya supaya anak-anak nggak bosen Bu. Betul. Karena kita kan biasa menghadapi anak-anak Betul. remaja, anak-anak Iya. dewasa. Ya, betul Bu Hermin. Ya seperti Iya. itu. Oke, terima kasih Ibu Hermin Iya. yang sudah begitu mempersiapkan dengan matang sehingga kegiatan bisa berjalan dengan Satu lagi Bu Deti, Oh iya, apa? Masih ada. tantangan sekali. Iya, Karena tantangan. yang dihadapi adalah anak kecil. Ya Allah, Masya Allah, Iya. baru pertama. Terima kasih Bu semuanya. Untuk- Jadi mengingatkan kita dulu ya Bu Hermin, anak-anaknya masih wangi minyak Kecil. telur. Iya. Masya Allah, luar biasa. Baik Bu Hermin, terima kasih. Tadi sudah memaparkan bagaimana persiapan yang tentunya tidak mudah ya Bu. Iya, Karena betul. ini adalah kegiatan the first yang pertama Pertama. gitu untuk kami, terutama untuk TEPA MPLB, di mana anak-anak yang tadi banyak dilibatkan karena TEPA salah satunya adalah anak-anak harus siap masuk dunia industri. Bagaimana nanti anak-anak di lapangan menjadi IO yang luar biasa. Baik Ibu, mungkin saya beralih sekarang nih pertanyaannya ke Ibu Sumi ya, Iya. Ibu sebagai kepala sekolah. Ibu TK Putra 3 Banjar itu Betul. berdirinya sudah lama Ibu? Sudah. Sudah, sejak dari tahun berapa Ibu? 1000. Boleh Ibu menceritakan sejarah singkat Oh, saja boleh, Ibu? boleh. Iya. Terima Boleh, kasih silakan. Ibu Deti untuk kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali untuk outing kelas ini. Anak-anak seru, seru dan ya. ya sukses, Sukses, bagi kami ya. alhamdulillah. Sukses sekali ya. Baik. Mengawali dari kita TK Putra 3 berdiri tahun 1989 yang diprakarsai oleh
Ibu-ibu Dharma Wanita Proyek Citandui. Waktu itu namanya Proyek Citandui, ya, Proyek. Yang dengan ibu balainya adalah Ibu Susilo. Nah, sejak itu 1989 sampai sekarang dengan berjalannya waktu, kita mengadakan beberapa renov bangunan yang subhanallah kita bisa lihat semuanya. Setiap ruangan sudah dilengkapi dengan pendingin udara, membuat anak-anak sejuk, nyaman untuk belajar. Kebersihan yang sangat luar biasa kami prioritaskan. Dan sekarang pengajar-pengajar kita semua linearitas karena harus linear. Dan masih semangat baru, Bu. Masih pada muda saya lihat ya. Oke, luar biasa. Regenerasi terus, Bu. Iya, itulah membuat kami semangat. Dan di akhir tahun 2000 kemarin 2025 ini kita juara tingkat nasional. Waktu itu kami presentasi di UGM Yogyakarta. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 3 tingkat nasional mengenai sep bumi. Sep bumi. Dari anak kecil kita anak-anak harus sep bumi karena satu tumbuhan berjuta manfaat bagi makhluk. Iya, jadi sejak dini itulah kami TK Putra 3 mempunyai keunggulan. Iya. Oke, luar biasa Ibu. Berarti program-program yang ada di TK Putra 3 ya Kota Banjar ini pasti akan mengusung atau istilahnya orientasinya itu bagaimana memberikan manfaat ya kepada lingkungan ya, salah satunya dengan program yang tadi dan Sep Bumi itu dan ternyata mendapatkan reward ya. Alhamdulillah luar biasa. Ya baik Ibu, tadi juga sejarahnya sudah, berarti di Kota Banjar ini termasuk TK yang senior ya Bu? Lama ya. Sudah lama. Tadi guru-gurunya juga sudah linear, berarti tingkat pendidikan dari PGTK ya Bu? Iya, betul. Rata-rata dari PGTK. PGPAU dan juga PGTK. Ya, tadi siswanya Ibu, saya melihat ya Bu Hermin, anak-anak sudah sangat bisa dikondisikan ya, berarti itu menumbuhkan karakter secara pembiasaan. Nah Ibu, yang akan saya tanyakan, program outing class yang tadi dilaksanakan dari TK bersama kita di SMK Negeri 1 Banjar, kira-kira manfaatnya apa, kemudian tujuannya apa, sehingga menjadi salah satu program unggulan dari TK Putra 3. Kegiatan outing class kami di TK Putra 3 itu terprogram, yaitu satu untuk menumbuhkan wawasan bagi anak-anak serta pengalaman belajar nyata bagi anak-anak. Jadi tidak hanya di satu lembaga pendidikan kami outingnya, yaitu ke berbagai lembaga seperti Rider 323, polisi, damkar, dan yang lainnya. Dan alhamdulillah sekarang kita bermitra dengan SMK Negeri 1 Kota Banjar, di mana anak-anak akan belajar nyata bagaimana anak-anak mempunyai keterampilan seperti meronce, membuat hiasan. Nah, itu menjadikan satu pembelajaran yang berkesan bagi anak-anak kami, di mana anak-anak belajar itu begini, dan anak-anak juga banyak memberikan menerima manfaat dari kakak-kakaknya. Tadi dibimbing oleh kakak-kakaknya, di sini ruangan game, bermain game, busana, masuk TV loh aku. Tadi kayak gitu. Sungguh itu pembelajaran nyata. Outing ini kami programkan untuk memberikan pembelajaran nyata pada anak-anak, karena sesungguhnya itulah yang berkesan sama anak-anak dan akan terus terbawa, indahnya masa kecilku gitu. Baik, betul Ibu.
berarti si anak itu dibimbing oleh guru dan oleh TK dengan program outing class ini, bagaimana dia atau bagaimana anak-anak bisa mengembangkan kognitifnya ya Bu ya, bagaimana mereka istilahnya mengembangkan psikomotornya ya dengan tadi berlari, kemudian kan kalau biasanya ya bergerak ke sana kemari Bu, tidak ada istilah capek gitu kan ya, berarti psikomotornya juga bisa lebih ditingkatkan ya Bu ya. Kemudian afeksinya, saya lihat tadi bagaimana anak belajar saling membantu ya dengan sesama temannya. Jadi ketiga aspek itu sudah ada di dalam program outing itu. Oke. Baik, nah sekarang nih kita beralih ya, di sini ada sosok yang sangat luar biasa juga dan menjadi saksi ya bagaimana program yang diadakan atau dilaksanakan oleh TK Putra 3 Kota Banjar. Betul nggak sih Bu, anak Ibu jadi lebih berkembang? Silakan Ibu. Terima kasih. Mama Rehan. Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Iya, betul memang dengan adanya outing class ini, apalagi tadi ya Bu, ini tuh kan nyata ya Bu tadi anak-anak membuat kerajinan, iya betul. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu kan untuk dirinya bahwa oh ini membuat diri sama sendiri hasil nih, karya. hasil karya. Jadi mungkin kedepannya dia bakal berpikir juga, oh saya ternyata bisa membuat ini. Jadi motivasi juga iya, untuk mungkin dia jadi tertarik dengan hal itu, betul. Kadang kita juga kan nggak tahu ya Bu, anak kita ketertarikannya terhadap apa, ya betul. Tadi kan kita berkunjung ke berbagai kelas ya Bu, jurusan. Nah di situ kan kelihatan, oh iya ternyata anak kita tertarik ke busana misalnya, ya. Ada juga yang tertarik di game gitu kan. Jadi kita juga jadi lebih paham mungkin ya, dan mudah-mudahan jadi lebih bisa mengarahkan juga. Bisa mengarahkan ya. Jadi memang dengan usia golden age ya Bu ya, yang kita kenal itu bisa merekam ya Bu ya. Dan mungkin kita juga tahu kalau misalnya mendapatkan stimulus yang tidak mengenakan bisa direkam juga ya. Saya lihat Ibu tadi Masya Allah, semua ibu gurunya itu luar biasa ya Bu ya. Nah penerapan atau Ibu sebagai kepala sekolah Ibu bagaimana istilahnya mengkondisikan guru-guru yang ada di TK Putra 3 Kota Banjar itu supaya lebih humbleness, lebih care sama anak, penuh cinta gitu ya. Itu gimana Ibu? Kami dari awal juga memberikan satu pengertian. Kami menerapkan kepada mereka-mereka dengan Kak Bimo. Kalau istilahnya kami itu Kak Bimo. Artinya Ibu? Artinya bekerja. Maka kita harus bekerja dengan bimbingan dan motivasi. Karena guru-guru kami masih muda, harus dibimbing. Dibimbing dulu, setelah itu dimotivasi. Jadi ayo kita ini harus mempunyai tenaga seperti Kak Bimo ya, bekerja dengan bimbingan dan motivasi ya. Alhamdulillah dengan bimbingan dulu, terus dimotivasi, alhamdulillah bisa memegang anak-anak kami sejumlah 80 anak. 80 anak ya. Tadi kita kerepotin 10 menit saja keringatnya sudah energinya udah terkuras ya. Luar biasa emang ibu-ibu. Tadi teman-teman langsung mulai. Ya, baik Ibu, luar biasa. Kita tidak terasa ya Bu. Kita sapa dulu nih kayaknya biar teman-teman kita, sahabat Junti semakin semangat juga ya, karena kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, kita sapa terlebih dahulu sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar. Untuk kegiatan kali ini ya masih tetap baik. Ibu tadi sudah ya untuk bagaimana caranya Ibu mengkondisikan, memanajerial sekolah supaya semua program bisa terlaksana dengan baik ya. Bu Hermin boleh ya kita minta kesannya dan pesan ya untuk
perbaikan Ibu di program outing class khususnya di SMK Negeri Satu Banjar. Oke. Bagi kami mungkin ini jangan hanya satu kali, tapi berkelanjutan. Bermitranya berkelanjutan. Karena sesungguhnya anak-anak kami juga nanti kan akan tumbuh lagi, berganti lagi. Berganti lagi anak-anak kami. Program-programnya juga yang inovasi-inovasi seperti kami sesungguhnya membutuhkan satu bentuk nyata, yaitu dari TEVA, dari produk-produk SMK 1, celemek buat anak-anak. Itu gitu kan ya. Celemek buat anak-anak, di mana hasil karyanya itu nanti anak-anak pakai dibawa pulang, dipakai setiap hari, dia harus bantu orang tua. Aku mau nyuci baju, nyuci piring ya, pakai celemeknya. Oh, ini gambarnya hasil karya aku. Nah, karyanya itu suatu kerjasama yang bagus sekali, bukan penanaman karakter juga Bunda. Jadi anak-anak disiplin, mau membantu orang tua. Juga produk TEVA-nya juga bisa tersalurkan ke kami gitu ya, ke anak-anak kami. Kiranya itu bermitra berkelanjutan ya Bu ya. Kebetulan Ibu kan ketua prodinya ya, bisa diprogramkan gitu ya untuk. Terus anak-anak kan melukis, mewarnai, kan itu bisa dipakai juga. Iya, seperti tadi juga saya bisa melihat ya Bu, anak-anak digambar, dilukis dalam waktu berapa menit menghasilkan beberapa gambar. Ya, dan nanti akan terlihat bakat dan minat dari anak-anak dari TK. Oke, Mama Rehan. Mama Rehan tadi juga sudah mengatakan betul adanya sebuah perkembangan kognitif, psikomotor dan afeksinya. Ibu boleh dong nanti kita promosikan TK Putra Banjar 3 ya. Boleh Ibu, silakan. Saya kebetulan anak saya bersekolah di sini baru masuk ya Bu tahun kemarin ya. Jadi sekarang masih kelas A. Ya. Saya kenapa memilih TK Putra 3? Karena pertama kebetulan lokasinya juga dekat dengan rumah. Saya kebetulan di Dobo. Ya. Terus melihat fasilitas, Bu, memang betul apa yang dikatakan Ibu tadi, ruangannya bersih, luas, dan memang sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan. Karena itu salah satu hal yang penting kalau menurut saya ya, karena di Kota Banjar ya. Betul. Bersih, lingkungan yang luas juga Bu. Terus kan karena mungkin posisi TK Putra 3 Banjar itu di lingkungan lapang golf ya Bu. Ya, untuk udara juga sangat segar. Jadi mungkin karena saya juga rumah di pinggir jalan ya Bu, udara juga udah mulai kurang terkontaminasi dengan polusi. Dengan bersekolah di TK Putra 3 diharapkan bisa lebih sehat juga. Iya, betul, karena udara di sana segar iya. Dan fun fact-nya memang saya juga alumni dari TK Putra 3. Mengulang keberhasilan ya, boleh dong. Mungkin bisa Bunda satu sawalnya? Oh iya. Silakan. Kemarin akhir tahun ya Bu. Iya, akhir tahun 2025 mohon maaf. Ya. Kita itu ada program 1 Syawal, yaitu 1 wali murid, satu buku untuk 1 wali murid ya. Jadi program itu memang didukung oleh Menteri Pendidikan dan Menteri PUPR, di mana kita itu disediakan buku Bu di sekolah, dan memang itu programnya itu untuk meningkatkan literasi kan anak-anak, betul. Jadi diwajibkan untuk meminjam buku dan itu gratis Bu. Iya, betul. Buku-bukunya itu sangat menarik dan memang bagus ya. Jadi itu salah satu juga yang membuat saya tertarik unggulan juga ya, unggulan di TK Putra 3. Jadi sejauh ini fasilitasnya berarti memang sudah lengkap betul. Ya, untuk meningkatkan literasi, dan itu bisa menjadi anak terbiasa membaca, memahami
memahami dan mungkin nanti semakin bertambah usia mereka bisa menjalankan ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik, Ibu tadi sudah ya, berarti betul ya Bu ya, berarti keren ya. Berarti betul kan ya, TK Putra 3 Kota Banjar. Nah, Ibu, saya ingin cerita, ingin bertanya sama Ibu, ikatan alumninya nih, kalaupun TK gitu ya Bu ya, ada nggak Bu yang masuk cerita ke sekolah sampai, oh iya itu dulu loh dari TK kami, tapi sekarang sudah sukses, Ibu ada nggak kira-kira? Kalau ikatan sih tidak, tapi alumnus insya Allah putra putrinya pasti masuklah ke kami ya, ya. Karena biasanya kesannya itu selalu ditularkan, kesan terindahnya ditularkan, maka dengan melihat fasilitas juga, oh aku juga mamahnya juga dulu di sini, insya Allah untuk ikatannya belum ada. Ya. Mudah-mudahan ini kan bisa dibuat bentuk satu ikatan nanti, kata-katanya apa gitu ya. Ibu sendiri mungkin ada selain ya misalnya, oh iya ini teman aku loh dulu dari TK, ada Ibu? Untuk TK mungkin karena ini ya Bu, jadi kadang udah nggak komunikasi, paling nggak ketemu di sini lagi gitu. Iya. Ya belum sih, mungkin kedepannya kita lebih ya Bu. Oh iya Ibu, untuk sebagai Ibu ya, untuk fasilitas satu lagi ada jemputan Ibu. Oh iya. Ya, ada mobil jemputan, itu kan salah satu yang memudahkan juga untuk ibunya yang bekerja, ayahnya yang bekerja kan. Jadi antar jemputnya lebih aman. Kalau jam belajarnya dari jam berapa Bu? Jam 8 Dari jam 8 sampai jam 11. Sampai jam 11. Oke Ibu, terima kasih. Sepertinya sangat menarik sekali ya Bu Hermin, sehingga kita tidak terasa waktu sudah hampir habis karena kita durasinya tidak lama. Sebetulnya kita ingin terus ya Bu ya, tapi kita mungkin nanti silaturahmi bisa tetap terjalin ya Bu dalam yang lain. Seperti tadi loh Bu Hermin, ada masukan ya dari Ibu bagaimana nanti untuk program berikutnya menghasilkan karya yang bisa dibawa oleh anak-anak dan digunakan bermanfaat ya. bermanfaat. Tadi Ibu mengatakan pesannya celemek ya Bu. Iya. Itu dipakai untuk apa Bu kira-kira Anak-anak kan berkegiatan Bu, seperti kalau mau mewarnai atau melukis atau mau eksperimen juga kan kotor-kotoran gitu kan, biar nggak langsung ke baju. Iya. Baik Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu selaku kepala sekolah dari TK Putra Mandiri, khusus TK Putra 3, kok ada mandirinya ini. Kita mandiri Ya, anak-anak TK-nya. mandiri kan. Anak-anak TK-nya. Ya, kira-kira apa namanya untuk statement closing-nya Ibu, silahkan Ibu bisa menyampaikan untuk masyarakat khususnya Kota Banjar. Terima kasih. Pada masyarakat, inilah SMK Negeri 1 Kota Banjar yang sudah bermitra dengan TK Putra 3 yang memberikan kesan sangat bagus sekali, memberikan pengalaman dan wawasan yang luas bagi anak-anak kami. Untuk itu, rekan-rekan TK di Kota Banjar, silahkanlah bermitra di SMK Negeri 1 Kota Banjar. Insya Allah memberikan pengalaman yang sangat berharga buat anak-anak kita. Terima kasih. Keren SMK. Oke, tepuk tangan. Baik, sebelum kita mengakhiri, sepertinya tidak kurang lengkap kalau kita tidak menyapa sahabat-sahabat Junti kita. Oke, sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar. OTW Gasut. Kita gas dalam episode
podcast yang berikutnya ya Berikutnya. kepada ibu-ibu semuanya atau sahabat-sahabat Junti. Baik sahabat Junti, tadi sudah kita saksikan bagaimana kita berkomunikasi, kita bercerita ya. Ini bukan hanya sekedar obrolan biasa, tetapi mudah-mudahan memberikan mindset yang berkembang untuk masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu muda nih Bu Hermin yang mempunyai putra-putrinya di usia emasnya. Mungkin ini adalah bisa dijadikan sebagai informasi bahwa di Kota Banjar ada salah satu sekolah TK Putra Putra Tiga. Kota Banjar yang nanti bisa dijadikan pilihan agar anak kita bisa berkembang dengan baik ya. Ibu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf nih saya entah ada apa dengan Mandiri disampaikan tolong ya terus menjadi wanita yang mandiri ya. Mudah-mudahan kita semua tidak berhenti di sini silaturahminya tetap terjalin ya Ibu ya dalam kerjasama yang lebih memberikan bermanfaat untuk TK ataupun untuk kita SMK Negeri 1 Banjar. Dan tentunya tadi terima kasih sudah memberikan pembelajaran kepada kami bagaimana membersamai anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita dengan penuh cinta dan kasih. Tidak ada bentakan, betul-betul sabar, dan itu adalah sebagai motivasi buat kita semua bagaimana mendampingi walaupun anak-anak remaja kita tetap bisa bersabar dan memberikan pendidikan dan pelayanan kepada mereka dengan cinta dan kasih. Baik sahabat Junti semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan sampai jumpa di dalam podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Sahabat Junti,